Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK sekolah di hinterland diyakini banyak yang gagal. Hal ini lebih disebabkan keterbatasan akses sinyal yang lemah serta perangkat komputer dimiliki sangat minim. Dinas Pendidikan Kota Batam sendiri pada hari pertama ANBK di mainland digelar hari Senin tanggal 4 Oktober kemarin mendeteksi terdapat 2 sekolah gagal menggelar ANBK, yaitu Sekolah Immanuel dan Sekolah Tabha. Kegagalan ini dikarenakan akses internet yang lelet sehingga saat login ke server pusat terjadi error. Menurut pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Batam, M. Nainggolan SPD, dari jumlah sekolah yang diawasi, terdapat 2 sekolah yang gagal menggelar ANBK karena akses error tak bisa login. Akhirnya, kedua sekolah ini dianggap gagal dan harus mendaftar ulang kembali untuk dijadwalkan ANBK susulan. Ditegaskan Nainggolan lagi bahwa asesmen nasional atau AN ini bukan pengganti ujian nasional, melainkan sistem asesmen yang menilai kondisi pendidikan Indonesia dengan tujuan untuk pemetaan mutu pendidikan Indonesia dalam menilai satuan pendidikan. Berbeda dengan ujian nasional, kata dia, hanya mengukur prestasi peserta didik secara individu. Ada sekolah mana aja Pak kita mengawas ini asesmen? Oh, saya tadi sudah langsung ada di Apten, Immanuel. Terus tadi saya info dari beberapa sekolah seperti di Tabga. Apten itu kan kebetulan mereka menggunakan semi online. Semuanya jalan lancar. Di Immanuel itu tadi di sesi pertama hanya 1 dari 15 orang yang selesai. 14-nya itu error. Bisa dilanjutkan. Terus di Tabga juga begitu. Tidak ada satupun di sesi pertama. Saya tadi masih mantau sesi kedua, belum bisa login, masih muter-muter. Ya. Tapi artinya nanti diulang kembali Pak ya? Kalau kayak sementara dari dinas, kita kan sudah berkoordinasi langsung ke dinas. Ya, sementara yang anak yang hari ini tidak bisa sampai tuntas, dianggap gagal. Jadi sementara ini kan ya suruh lagi masuk link, daftar ulang. Daftar ulang untuk tahun depan gitu? Nah, nanti ditunggu solusinya. Mungkin dihimpun dulu seluruh yang ada di Batam ini, bagaimana nanti. Berarti 2 sekolah yang gagal Pak ya? Yang saya pantau tadi di Immanuel sama Tabga itu udah gagal ya, sampai sekarang. Cuma kan Apten tadi kan semi online, makanya dia lancar aja. Pak, untuk wilayah 1 berapa sekolah Pak yang menyelenggarakan ANBK nih? Kalau jumlah wilayah itu kan kita tidak, saya kan kebetulan di wilayah 2 saya. Wilayah 2 itu kan ada di Batu Ampar, Raja. Cuma di sini ditugaskan untuk ngawasin ini. Saya hanya binaan saya aja. Kebetulan kan binaan saya 21 sekolah. Besok saya rencana ke daerah hinterland. Pak, ini kalau lihat daripada UAN sendiri, asesmen nasional, gimana menurut Bapak sendiri Pak? Ya pertama kan asesmen nasional itu kan pengganti UN ya? AM ya, bukan pengganti UN. Ini yang perlu kita luruskan. Apa tuh? Jadi kalau AKM itu kan asesmen kompetensi minimal itu berarti mendasar, minimum mendasar. Jadi hal-hal yang sangat mendasar, baik itu di numerasinya maupun di literasi. Cuma kalau kita lihat sekilas ya di simulasi-simulasi itu, soalnya itu memang mengacu kepada soal-soal HOTS, sudah tinggi dia penularannya ya. Dan ini tidak pengganti UN, ya. Cuma kan dengan AN dekat-dekat dia istilahnya dengan UN, asesmen nasional baru ujian nasional. Pengganti UN itu kan adalah ujian akhir sekolah. Jadi kalau asesmen nasional kan pemetaan, makanya dia lebih menyeluruh penilaiannya Pak ya. Kecuali sekolah penggerak diambil kelas 7. Jadi betul-betul ini pemetaan. Yang mengganti ujian nasional itu kan hanya ujian akhir sekolah di kelas 9. Pak, hasil dari ini apa nih tujuannya Pak? Ya supaya pemerintah itu kan bisa nanti memetakan seperti apa satu sekolah, kemudian dari satu sekolah seperti apa satu kota kabupaten, begitu. Kayak rapot tidak ada sekolah, individu.
rapot sekolah, betul. Rapot mutu sekolah ya. Supaya nanti pemerintah kan bisa melakukan mengevaluasi Pak ya. Intervensi apa yang pendampingan. Ini kan ada tindak lanjutnya nanti. Oh iya. Pendampingan ke kota kabupaten, ke provinsi, sampai ke pendampingan ke sekolah. Pak, kenapa nggak individu, kok random dilakukannya Pak? Ya, kalau kebijakan dari kementerian itu kan memang dia kan ini memotret sekolah, bukan memotret sekolah. Datanya pun kan dari Dapodi, nggak bisa kita memilih. Kalau sekolah memilih kan tentu dipilih yang pintar-pintar. Kalau potretnya anaknya kurang mampu ke semua gimana? Ya, itu memang kita tidak bisa melihat indikatornya. Yang jelas Dapodi itu kan berusaha acak menunjukkan profil anak itu, profil yang low, profil yang hits, profil yang sedang. Cuma kenyataannya kan seperti apa kan? Ya kita lihat sendiri di lapangan. Pak, mungkin harapan Bapak dengan adanya asesmen nasional ini apa nih Pak? Ya, harapan kita pertama stigma itu kan supaya tidak ada hubungannya dengan ujian nasional. Itu yang perlu. Makanya istilah asesmen nasional itu sebenarnya menjadi masalah. Asesmen nasional, ujian nasional berdekatan nasional, sehingga orang tua kan tetap heboh, bahkan sekolah juga ada yang try out, padahal kan sudah banyak simulasi. Mungkin yang perlu dibenahi di sini, kita perlu sosialisasi lebih menyentuh, lebih mendalam supaya sekolah dan anak-anak dan orang tua tidak terbebani bahwa ini hanya semata-mata pemetaan pendidikan, menunjukkan rapot profil sekolah supaya nanti pemerintah bisa memberikan intervensi, bisa memberikan stimulus, pendampingan di mana kekurangan sekolah. Jadi bukan mengacu kepada individu anak. Itu harapan kita. Oke, terima kasih Pak. Oke,